Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Agnita Prihandini dengan nomor induk mahasiswa 1908106170 dari jurusan Tadris Biologi semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil riset etnozoologi yang telah saya lakukan, yaitu mengenai sejarah dan filosofi patung kuda sebagai ikon Kota Kuningan. Adapun tujuan dari dilakukannya riset etnozoologi ini ialah untuk mengetahui hal apa saja yang melatar belakangi dijadikannya patung kuda sebagai ikon Kota Kuningan, serta untuk mengetahui makna dan filosofi dari adagium yang mengenai kuda yang konon katanya melambangkan masyarakat Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnita Prihandini dari jurusan Tadris Biologi semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kebetulan kedatangan saya ke sini ingin sedikit bukan wawancara, mungkin ngobrol sedikit aja Pak tentang sejarah patung kuda Kuningan yang dijadikan sebagai ikon Kota Kuningan. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana latar belakang atau sejarah patung kuda tersebut hingga dijadikan sebagai ikon Kuningan hingga saat ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ini ya udah berkenan ke sini ke salah satu situs sejarah Kuningan. Ya, ini wilayah ini kita mencoba memperkenalkan dulu situs yang ada di sini. Ini kalau secara wilayah ini disebut Panepen. Panepen, di mana Panepen ini terdiri dari ada makam Pangeran Arya Adipati Ewangga. Nah, kaitannya dengan apa yang ditanyakan tentang kuda Kuningan sebagai logo atau simbol Kota Kuningan gitu ya. Ini berkaitan dengan sejarah berdirinya keadipatian Kuningan pada zaman para wali. Di mana kuda Kuningan ini merupakan tunggangan beliau para penduduk kita sebagai pada zaman itu. Zaman sebelum masuk Islam ke Kabupaten Kuningan, wilayah Kabupaten Kuningan yang sekarang itu terdiri dari dua wilayah. Di sebelah timur wilayah Tulungagung dengan Ki Gedeng Tulungagung sebagai pemimpinnya, di sebelah barat yaitu Katinai dengan pemimpinnya Ki Gedeng Kuningan atau Ki Gedeng Kuningan. Bilang Kanjeng Syekh Hidayatullah menyebarkan Islam ke wilayah Kuningan, jadi mulai Tulungagung sampai ke sini, sehingga terjadilah sebuah penyatuan dua wilayah, di mana wilayah Tulungagung dan wilayah Kuningan itu disatukan menjadi satu wilayah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kuningan. Nah, pemimpin berikutnya setelah penyatuan ini datanglah kepada kita angkatnya dan juga ada yang mengatakan bahwa Pangeran Adipati adalah angkat dari Allah, jadi dengan asal besar, kepada beliau sebagai Adipati pertama, Adipati Kuningan dengan gelar Pangeran Adipati Kuningan. Dua wilayah ini setelah bersatu, ibu kotanya kan menjadi satu. Dahulu kala ketika masih dua wilayah, ibu kota di Tulungagung dan ibu kota aja di sini, Kuningan. Setelah penyatuan wilayah ini dilakukan sebuah musyawarah. Kabinet sudah menyatu untuk menentukan wilayah baru ibu kota Kuningan. Maka ada sebuah legenda atau sebuah cerita, dilakukanlah pelemparan sebuah bokor zaman dahulu kala dari Curug Citendo yang ada di Jawa Timur untuk menentukan titik ibu kota yang baru. Maka dilemparkan sebuah bokor, maka jatuhlah kepada sebuah tempat yang sekarang menjadi alun-alun Kota Kuningan. Nah, pada tahun 80-an ke belakang, di alun-alun tersebut dibuatlah sebuah tugu monumen kuda putih, kuda Silindo, sebagai di bawahnya ada bokor, di atasnya ada kuda Silindo sebagai simbol lambang Kuningan sampai saat ini. Itu secara sejarah singkat seperti itu. Kenapa
kuda menjadi salah satu ikon Kuningan. Ada sebuah cerita ketika pasukan Cirebon dan pasukan Demak bersatu untuk menyerang ke wilayah Batavia yang dikuasai oleh Belanda pada zaman itu. Pasukan Kuningan juga ikut membantu ke sana. Dengan yang terkenal ada Pangeran Arya Kemuning, ada Pangeran Adipati Kuningan, pasukan ikut membantu pasukan Cirebon dan pasukan Demak. Bapak ikut berperang di Batavia dengan pasukan kudanya yang terkenal dengan gagah berani. Nah, Kalau Amba dengan Pangeran Arya Kemuning dan Pangeran Adipati Kuningan, atau disebut juga Pangeran Arya Adipati Erlangga, dengan tunggangan kuda putih yang disebut dengan Windu. Nah, pada zaman itu dari Raja Palu Amba menunggang Raja di sini, penyusul kita menunggang kuda putih Windu. Jadilah perangan adu kekuasaan. Nah, pada pertempuran itu tercetuslah kata-kata dari sang ini, kecil-kecil kuda Kuningan. Kecil saking lincahnya penunggangnya juga orang. Itulah kenapa kuda Kuningan salah satu dijadikan ikon sebagai lambang kota Kuningan. Jadi ini memberikan support semangat kepada generasi muda, kepada kita anak cucunya, agar ke depan kita sebagai anak cucunya ya harus semangat. Walau kita kecil, walau kita kota kecil, tetap semangat membangun, semangat ke depan itu harus mengikuti meniru atau jangan kalah lah sampai sama leluhur kita yang sudah diperjuangkan oleh pada zaman dahulu kalah sampai depan. Ya, ini mempunyai kekuatan semangat yang luar biasa dan sangat tinggi. Nah, itu salah satu kenapa kuda Kuningan ini dijadikan sebagai simbol kota Kuningan. Sementara kan bukan hanya kuda, sesungguhnya kan ada Bogor Kuningan. Kalau melihat lambang Kuningan ini kan ada gunung Ciremai juga, ada air itu, semua terlalu cakep di sana. Tapi yang terkenal memang ya kuda itu, kuda Sewindu. Ada beberapa tempat seperti di Windu Haji ya, ada Patilasan juga yang disebut kuda Sewindu, ya, dan kata Windu sendiri diletakkan pada beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Kuningan. 1 Windu Serang, 2 Windu Haji, ada Windu Jantan, ada Windu Sari, dan ada Windu Sentara. Itu 5 desa atau 5 tempat ini mengandung filosofi juga sebagai 5 kekuatan fondasi yang sudah diletakkan oleh Windu. Diambil dari nama kuda Sewindu itu ya? Ya, secara hakikatnya ini cerita orang tua gitu ini. Apa sih kuda? Ternyata kuda itu mengandung hakikat yang luar biasa yang disimpan oleh leluhur kita. Jangan sampai anak cucu kita itu sampai melupakan sejarah. Kuda itu filosofinya adalah kukuh dina dada. Nah, kukuh dina dada ya syahadat, ya sholat, puasa, zakat, haji itu diletakkan dalam kotak Windu Herang yang disampaikan. Betapa leluhurnya beliau menyimpan filosofi seperti itu kan, ayat-ayat yang tidak tersebut tapi tersirat. Kita sedikit dari saya gambaran seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu berarti kuda Sewindu ini apakah mungkin keturunannya itu apakah masih dilestarikan atau sudah punah gitu Pak? Nah, ini tentang keberadaan kuda Sewindu ini masih fenomena dan masih penuh kerahasiaan nih. Ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat kayak Pak Aang, Pak Bupati, terus ada juga di Desa Gerba ada peternakan kuda gitu. Cuma kita belum bisa memastikan apakah itu asli keturunan Sewindu atau bukan. Ya, cuma sampai saat ini kuda-kuda yang ada di Kuningan saat ini ya, itu memang kuda-kuda yang didatangkan kebanyakan dari Pulau Sumbawa sebagai kuda untuk kendaraan umum seperti itu. Mungkin kalau kuda Sewindu yang aslinya kita juga masih belum bisa memastikan keturunan aslinya ada. Tapi waktu zaman dahulu Sewindu itu sejenis kuda putih seperti itu. Kuda putih. Jenisnya memang kuda putih. Karena gagah beraninya kuda putih. Bapak mungkin terima kasih banyak untuk waktunya dan sudah menjelaskan juga terkait yang luar biasa sekali dan cukup menarik juga bagi pengetahuan baru untuk saya, mungkin untuk teman saya juga. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tetap kukuh di dada seperti itu kuda. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus paguyuban sejarah Kota Kuningan, yaitu Bapak Dadi, di mana beliau mengatakan bahwa konon kuda yang terkenal sebagai lambang atau ikon Kota Kuningan ini dinamakan dengan Sewindu, di mana kuda tersebut merupakan kuda yang dijadikan sebagai tunggangan oleh Adipati Kuningan yang bernama Pangeran Adipati Ewangga ketika zaman perlawanan.
Beliau juga mengatakan bahwasannya latar belakang atau sejarah dari peresmian patung kuda sebagai ikon kota Kuningan ini diawali dengan terjadinya suatu penyatuan dua wilayah, yaitu antara wilayah Luragung dengan wilayah Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk menentukan suatu wilayah baru di Kabupaten Kuningan. Dan untuk menentukan suatu titik atau wilayah ibu kota yang baru, maka hal tersebut ditandai dengan ditumpahkannya suatu bokor di salah satu tempat atau wilayah di Kabupaten Kuningan yang saat ini dinamakan dengan alun-alun atau Taman Kota Kuningan. Beberapa sejarawan juga mengatakan bahwa akibat dari aksi heroik Adipati Kuningan bersama kudanya yang bernama Si Windu untuk memenangkan perang, maka masyarakat Kabupaten Kuningan menghargai jasa mereka dan mengenang mereka dengan membuat suatu patung-patung atau tugu-tugu yang berbentuk kuda seperti yang kita lihat sekarang di Kabupaten Kuningan. Dan patung kuda yang pertama kali dibuat yakni terletak di alun-alun kota Kuningan sebagai titik awal dibentuknya suatu ibu kota baru pada saat itu. Selain itu, terdapat juga suatu adagium yang dicetuskan oleh Pangeran Adipati Kuningan pada zaman perjuangan. Nah, adagium atau pepatah tersebut berbunyi kecil-kecil kuda Kuningan, di mana adagium tersebut hingga saat ini telah dikenal oleh masyarakat Kuningan itu sendiri. Dan menurut Bapak Dadi serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang sebelumnya juga menjadi narasumber saya dalam riset etnozoologi kali ini, di mana beliau menyatakan bahwasanya makna dari filosofis adagium tersebut menunjukkan arti bahwasanya masyarakat Kuningan tidak bisa diremehkan karena meskipun berasal dari kota yang kecil, mereka bisa membuat sesuatu yang besar. Terlebih, masyarakat Kuningan itu sendiri memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Sekian dari saya mengenai riset etnozoologi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.